Subscribe. Rencana hari ini Andri mau gantang burung. Iya, gantang burung, Cek. Jadi buat teman-teman, video kali ini kita mau persiapan buat nanti siang, persiapan gantangan burung. Jadi burung ini nih yang mau digantang nih teman-teman. Jadi saat ini Andi lagi siap-siap apa deh? Siap-siap untuk gantang burung, ganting burung lah. Dari settingan. Biasanya kalau settingan itu apa aja? Buat setting, buat gantang nanti persiapan. Kasihnya jangkrik, ulet, kroto. Kalau untuk jangkrik biasa dikasih berapa dia? 10 kalau mau gantang. Kalau mau naik tuh settingan hariannya naik jadi 10. Pakai ulet Hongkong 2 udah. Kroto aja dikit udah. Nggak terlalu ini ya. Jadi Nggak terlalu apa, persiapannya nggak terlalu udah inilah. terlalu ribet lah. Ribet. Kalau ini kan burung-burung masih muda. Burung umuran berapa? 9 bulan. Biasanya kalau burung untuk mengetahui ini siap digantang apa enggaknya bisa dilihat dari apa, Dri? Tawan dia nembak-nembak materi di rumah. Terus tapi sih gimana karakter burungnya juga. Kalau burung kan ada juga yang diem, ada, tapi giliran di gantangan bunyi ada yang kayak gitu. Jadi susah gampang ya buat Ya membedain. sulit juga, ntar ketahuannya kan di lapangan, ketahuannya mau jalan atau enggaknya. Memang harus dijemur dulu. Tuh, bentar jemur dulu, soalnya kelihatan burung agak ngembung. Kemarin-kemarin kan hujan terus. Baru sekarang nih ada matahari, masih ada sinar. Jadi gini, Cek, masalah ini kan bisa dibilang burung agak jinak. Kebanyakan orang, teman-teman kita yang main gantangan itu nggak suka burung jinak. Ternyata kalau jinaknya di lapangan itu jelek ya. Kalau ini kan bisa dibilang manja di rumah, tapi di gantangan Kita nggak tahu. bagus. Kerjanya bagus. Kan kemarin juga dia pertama gantang. Ini kan burung masih muda kan, bisa dibilang burung masih muda. 9 bulan, pas 9 bulan kemarin perdana naik. Masuk kedua dia. Kedua, cuman kan yang kurang itu dari pokal ya, belum benar-benar susah. Kemarin waktu apa? Perdana gantang itu, itu masuk kedua dia. Masuk kedua, cuman kan dia kalahnya dari pokal. Kalau yang lain kan setahun lebih
gitu kan musim-musimnya. Jadi sekarang rencana mau coba gantang lagi. Ya ini mau dicoba lagi, mudah-mudahan masuk lagi. Karena emang kemarin kan emang kita Anji sendiri apa tahu ya dari kekurangannya yang kemarin, jadi sekarang mau dicoba digantang lagi. Iya, sebenarnya sih kalau misalkan kekurangan dari poka itu burung sauna udah ya, sauna udah, umbaran udah. Kalau misalkan burung masih tetap kurang, pokanya belum pecah, nunggu dari umur aja. Biasanya Nunggu sekali mabung, Sekali mabung. baru itu pecah suaranya. berarti bisa dilihat dari si burung nanti ntar mabungnya gitu. Baru Kalau pecah. mabung baru pecah dia. Ah, Nabung sekali baru pecah, biasanya kayak gitu. Yang udah sih saya pengalaman saya kayak gitu. Burung pertama mabung baru setahunan lah, setahun lebih tuh baru itu pecah. Burung ada juga yang karakternya emang keras suaranya, ada yang cepat gitu kan, yang udah keras meskipun belum mabung juga udah keras dia, ada. berarti sebagai pemain penghobi juga harus paham ya. Iya, Maksudnya kondisi burung. karakter burung kan, kita Ya. harus bisa paham. Kalau misalkan gini aja lah, kebanyakan kan teman-teman kita pada nggak senang karena burungnya manja di rumah atau jinak lah, bisa Iya. dibilang jinak. Kadang-kadang kan pada nggak senang gitu Jadi nggak semangat. ya, karena burung jinak itu nggak ketahuan kalau di rumah. Hmm. Nggak ketahuan, jelas itu udah nggak ketahuan burung itu kondisi atau tidaknya. Nggak ketahuan. Kondisi prima atau enggak Ya, ininya, siap ya, siap dibawa gantang atau tidaknya. ya, biar nanti pas di saat gantang dia ada jiwa petarungnya. Muncullah jiwa petarungnya. Maksudnya, saya udah berapa kali ya pelihara burung jinak kayak gini itu, udah 2 kali sama ini. 2 kali sama ini kan. Pertama itu burung saya pribadi, kalau ini bukan burung saya, tapi ini ternakan saya. Jadi ternakan Anda sendiri. Ternakan saya sendiri. Ini cuman dititip di saya kan, dibeli sama saudara, terus dititip di saya Hebat ini ya. buat gantang. Ini burung nih termasuk bubur putih kan. Bubur putih itu paling dalam ininya apa, birahinya, susah ngambil birahinya, Paling susah. paling susah bubur putih, ngambil birahinya susah. Biasanya supaya bisa kenal lah gitu ngambil gerainya ispur putih gini, kenceng jemur, kenceng jemur. saunanya kenceng, baru tuh kena dapat birahi emosi. Saya sih mandi pagi semprot dari jemur. Nah, agak susah ngasihnya, kebanyakan orang kan, teman-teman kita sering Kesusahan, kesulitan. kalau bubur putih. Kata sih gimana karakter burungnya juga, beda-beda. Bubur putih juga nggak bisa dipukul rata semua, pasti beda. Biasanya buat apa? Buat emosi sama birahi supaya stabil gitu, jadi biar apa, di saat kita gantang si burung emosi sama birahinya stabil. Jadi di mana dia mulai mau materinya keluar. Ya itu kan dikarenakan birahi sama emosinya stabil kan, kayak di lapangan ntarnya ngeluarin materi itu karena birahi sama emosi stabil, bahkan daya tarung juga bisa keluar Ya. kalau misalkan birahi sama emosinya stabil. Nah sekarang kita sebagai bisa dibilang joki ya,
kalau misalkan bisa dibilang joki, kita harus ngeliat dulu birahinya apa emosinya yang kurang gitu ya. kan. Itu suatu kendalanya, kita harus bisa pintar-pintar melihat burung kita yang mau dibawa gitu. Birahinya atau emosinya yang kurang, bisa tuh misalkan kurang birahi bisa dipakai roto jangkrik gitu, bisa naikin birahi. Terus mandi pagi itu naikin birahi. Kalau misalkan emosi itu caranya pakai ulat songkong, sauna gitu. Kalau misalkan udah stabil dua-duanya, itu caranya apa? Caranya bisa diumbar biar emosi birahinya stabil terus. gitu, dengan cara pengubaran. Pasti kan setiap pemain ataupun penghobi menginginkan lah caranya burungnya Loncat di gantangan. iya. Pasti. Cuman kan bagi pemain yang baru atau pemula kan belum tahu gitu istilahnya buat caranya kita supaya burung kecitaan kita menang di gantangan. Intinya sih pahami dulu karakter, pahami dulu kalau misalkan nya udah ngerti kegunaannya apa-apa, misalkan kayak ulat songkong nih, misalkan ulat songkong itu buat naikin birahi kan. Naikin emosi kalau ulat songkong kan. Kalau misalkan jangkrik itu buat tenaga birahi juga masuk, roto juga sama kegunaannya kayak gitu. Itu udah aman sih, lihat aja karakternya burung kita, karakternya gimana. Misalkan kurangnya emosi atau birahi, itu bisa ambil salah satu dari EF itu. Gampang susah sih. Kadang-kadang saya juga sering kesulitan juga. Ada burung yang nggak bisa dipasangin settingan, nggak bisa dipasangin settingan itu yang tadinya kita pas lomba naikin 5 misalkan jangkauan 5, itu ntar di bawah minggu depannya lagi dinaikin 5 tetap sama gitu, bisa main kayak yang minggu kemarin yang dapat itu. Misalkan minggu kemarin kita dapat nih juara 1 ya, ntar minggu depannya kita bawa lagi itu nyampe nggak masuk burung itu karena apa gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Makanya gitu, kalau burung kan istilahnya apa ya, ada yang rubah-rubah gitu kan. Setiap ininya ya pasti ada yang rubah. Maksudnya kemarinnya juara ya, stylenya gini, pas minggu depannya kita mau gantang ternyata beda. Itu karakter burung. Jadi burungnya emang susah, karakter burung susah. Padahal kita udah rawat konsisten kan, hariannya tetap segitu gitu kan. Terus setelan robanya tetap segitu, nggak dirubah-rubah. Tapi kok beda gitu kan. Kadang-kadang rubah dari mandi aja rubah. Misalkan gini, kita misalkan seminggu 2 kali mandi burung, mandinya misalkan pagi, kita rubah tuh seminggu 1 kali gitu kan, tetap mandinya pagi, tetap itu rubah burung pasti rubah. Jadi gimana persistennya kita sih kalau misalkan burung. Kalau burung udah enak mandinya, terus settingannya udah dapet, udah ikutin itu aja. Jangan nyampe, kalau saya pribadi sih burung ngeliat tuh nyari settingan tuh bukan dari setelan jangkriknya dulu, tapi dari karakter burungnya atau gimana? Bukan, cari dulu mandinya yang enak tuh. Berapa kali mandinya, dari misalnya dari seharinya gitu ya, settingan mandinya.
misalkan seminggu mau berapa kali. Ah. Itu cari enaknya di mana, itu ketemunya di mana. Nah udah dari situ baru settingan. Kalau settingan kan ketahuannya ntar Di lapang ya kebanyakannya, karena di saat di rumah kondisinya bagus, ternyata dibawa ke lapang beda ya. Ya. Biasa kalau dijemur paling 30 menit 60 menitan ya. Nggak lama, paling 15 menit. tapi tergantung burungnya juga. Ada juga yang lama, ada misalkan burung mau main kayak sekarang nih, ini paling burung 15 menit juga Udah cukup gitu juga. soalnya apa, nguras tenaga juga kan. Ntar bulan digantang nggak ada tenaga, Nggak ada tenaganya dia, repot juga. repot kan. Jadi gini buat teman-teman, pesan dari saya, jangan takut kalau punya burung manja di rumah atau misalkan jangan coba malu buat datang main di lapangan. Karena nggak semua burung jinak itu jelek Ya. nggak semua burung jinak itu nggak mau kerja di lapangan ya, kayak gitu juga kita harus berani mencoba. Karena kan kalau nggak mencoba kita nggak bakal tahu kan. Nah itu satunya. Justru malah dengan kita mencoba, kita jadi tahu nih kekurangan kelebihannya nih burung gitu. Nah itu Buat kedepannya. intinya sih, gimana mau semanja apapun burung kita, rawatlah dengan konsisten, sayangilah burung. Pasti si burung juga tahu balas budi ke tuannya kayak gimana kan. Jadi simbiosis mutualisme. Ya banyak kok teman-teman yang lain juga yang burungnya jinak tapi main-main di event gede, di event besar. Ada juga. Gak semua di event-event gede itu burung-burung yang gak jinak. Giliran di lapang kerjanya bagus, ada yang kayak gitu. Asalkan jangan nyampe burung jinak di lapang aja ngejar musuh. Kalau jinaknya ke orang gak apa-apa. Oke teman-teman hijaumannya, mulai mania dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video channel kami ini. Baik seputar rawatan ataupun ternakan, semoga di tips video yang kami informasikan sedikit banyak yang dapat bermanfaat buat teman-teman. Untuk itu dukung kami terus dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video lainnya. Cukup sekian, sampai jumpa, salam sukses dan berkembang, salam hijau mania.